Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih kepada teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Indra Bari Aden di YouTube Latis. Malam ini kita membicarakan tentang telah terjadinya sebuah pengelompokan grup-grup dari partai-partai yang telah ada di Indonesia ini, yaitu KIP, satu KIP, lalu KIP itu terdiri dari 3 partai, yaitu Golkar, P3 dan PAN, lalu Gerindra dan PKB, dan demikian juga PDI masih solo karir, masih bermain dengan sendiri, belum ada kepastian yang jelas, dan akhirnya pun Puan mereda untuk dicalonkan. Ganjar pun asik berkeliling beberapa kota di Indonesia. Selain itu juga ada perubahan yang sangat mendasar saat ini. Demikian juga dengan kelompoknya Anies, Nasdem, lalu Nasdem, PKS, dan Demokrat membatalkan. Akhirnya Nasdem menarik diri dari mendeklarasikan Anies. Nah, ini ada sebuah hal yang sangat menarik di sini. Siapakah tokohnya? Yaitu, jadi ketika orang mengatakan bahwa partai-partai ini sedang bingung untuk apa yang harus dilakukan dan bingung juga memunculkan tokoh-tokohnya. Nah, di sisi yang lain, setelah Ganjar, tokoh ini lalu mengatakan 3 kali. Pertama di acaranya, saya lupa acara yang pertama itu, terus yang kedua juga di acara Perindo, yang ketiga itu di Indo Defense. Yang pertama dia menyatakan bahwa Prabowo cocok jadi presiden. Terus yang kedua juga dia menyatakan 2024 layak Pak Prabowo menjadi calon berikutnya, presiden berikutnya. Lalu yang ketiga di Indo Defense dikatakan bahwa saya sudah menyatakan dari dulu, jadi tidak sekarang bahwa Prabowo, saya mendukung Prabowo, seperti itu. Nah, Ganjar pun sekarang jadi hilang peranannya dalam sebuah isu. Nah, di sisi yang lain pun, Projo kemarin berjumpa dengan dengan Prabowo di rumahnya Prabowo. Nah, apa yang telah terjadi di sini? Bahwa ada pembuat bingungan massa. Pembuat bingungan massa itu di mana? Bahwa dia bermain di berbagai sisi, mendukung Ganjar lewat tidak bicara langsung, tapi hanya menunjukkan dukungan lewat gerak, lewat dinamisasi interaksi. Lalu sementara kalau Prabowo dia langsung menyatakan bahwa saya mendukung Prabowo dan layak Prabowo menjadi presiden 2024 atau untuk presiden berikutnya. Nah, ini bahwa dia menunjukkan seorang Jokowi telah menunjukkan dirinya adalah bagian terpenting dari permainan politik di Indonesia saat ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, mari kita lihat diamnya Megawati, diamnya Puan, dan Jokowi tidak pernah berkata apapun tentang PDIP. Itu satu. Yang kedua juga, walaupun katanya ada intensitas tinggi antara Jokowi dan Mega dalam pertemuan-pertemuan, tapi ada satu hal yang harus kita lihat bahwa diamnya Mega dan Puan dan eksisnya Jokowi ini telah menunjukkan bahwa dia merupakan salah seorang elit politik yang dalam wilayah Indonesia Raya ini saat ini. Nah, merapatnya Projo ke Pak Prabowo itu bukan sebuah hal yang hanya datang dengan basa-basi. Dan Ketua Projo pun mengatakan kami jelas mendukung Pak Prabowo karena Pak
Pak Jokowi menyatakan hal yang sama. Makanya kami datang ke rumah Pak Prabowo. Nah, jadi pertemuan Prabowo dengan Projo di rumahnya di Sentul itu telah membuktikan bahwa ada kekuatan yang pasti. Karena apa? Projo beralih dari Ganjar ke Prabowo. Di sisi yang lain juga kita lihat juga permainan Golkar, PAN dan P3 itu tidak menemukan titik temu dalam seorang tokoh yang bisa mereka angkat menjadi seorang calon presiden. Nah, sementara Nasdem dengan PD-nya mengambil seorang Anies sebagai presiden, calon presiden, didukung oleh PKS dan Demokrat. Tapi di lain sisi mereka masih ada ketidaklopan dalam menentukan siapa wakil presidennya. PKS menunjuk Aher, sementara Demokrat ingin AHY menjadi seorang wakil presiden. Nah, sementara Prabowo dan PKB senang-senang saja, nggak ada masalah walaupun dia mencalonkan Muhaimin sebagai wakil presidennya. Nah, Anies belum menemukan siapa wakil presidennya karena dalam partai-partai yang berkumpul dalam Nasdem, Demokrat dan PKS ini masih dalam menentukan mencari identitas siapa yang cocok sebagai wakilnya Anies Baswedan. Lalu yang udah pasti Prabowo dengan Gerindranya dan PKB akan bergerak dan mereka akan bermain dengan pernyataan kuat dari Jokowi. Nah, jadi pernyataan Jokowi itu adalah pernyataan yang memang memberikan dirinya sebagai sebuah kekuatan baru dan dia menunjukkan langsung di masa lewat wawancara dengan wartawan di Indo Defense, lalu juga dia membuat pernyataan di hari ulang tahunnya Partai Perindo. Demikian juga dia menyatakan di waktu pertemuan saya lupa, tanggal 3 Oktober masalah ya. Itu di pertemuan juga dia menyatakan Prabowo. Nah, jadi 3 kali pernyataan itu. Jadi udah pasti kan. Nah, di sisi lain datangnya Projo untuk mendukung Prabowo. Di sisi yang lain pun diamnya Mega dan Puan ini sebuah pertanyaan baru. Kenapa mereka diam? Nah, bahkan Hasto, sekjennya PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa itu hanya merupakan pujian, bukan merupakan dukungan. Nah, ini ada kekhawatiran dari PDIP, bahwa peralihan massa yang demikian kuat dari PDIP ke Jokowi sudah menunjukkan kekuatannya Jokowi sebagai salah seorang yang memastikan dirinya elit politik di bangsa ini, dia didengar, dilihat oleh masyarakat. Ini realitas yang terjadi, terlepas dari apapun konteksnya ya, tapi yang kita bicarakan pada detik ini. Jadi semua orang ingin restu dari Jokowi. Bahkan Nasdem pun dalam ulang tahunnya itu mengundang Jokowi. Tapi Jokowi tidak hadir, katanya akan berbicara lewat press conference di Kamboja. Kita lihat nanti. Nah, eksistensi seorang Jokowi ini telah dia mulai tunjukkan. Termasuk juga ketika Surya Paloh ingin memeluk, Jokowi menahan tangan Surya Paloh. Dia tidak mau dipeluk. Berarti sudah ada gap di situ. Demikian juga di reshuffle-nya, katanya ada perencanaan reshuffle lagi, kita lihat nanti. Nah, ini bukan sebuah hal yang sepele gitu. Karena selama ini tekanan PDIP pada Jokowi sangat kuat. Bahkan wajib dilakukan. Ini masalah juga kan gitu. Nah, Jokowi pun dianggap sebagai anggota partai yang harus turut pada partai.
Lalu banyak hal lah PDIP menekan Jokowi dalam berbagai seperti DPR dan lalu di berbagai apa acara-acara di istana juga, di berbagai tempat lah dalam kebijakan-kebijakan gitu. Nah, ini juga merupakan sebuah hal yang kita bisa lihat bahwa seorang Jokowi itu ingin melepas dirinya dan ingin menjadikan dirinya. Karena apa? Karena Prabowo dengan bangganya dia menyatakan bahwa dia melihat Pak Jokowi dalam pembangunan kabinet benar-benar bekerja untuk rakyat. Ini sudah merupakan sebuah hal ikatan yang kuat gitu loh, terlepas dari basa-basi politik, tapi pernyataan itu telah keluar. Saya melihat Pak Jokowi bekerja untuk rakyat demikian kerasnya. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan gitu loh. Bahwa pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan oleh Prabowo bagian dari sebuah lintasan pergerakan politik Indonesia, bahwa adanya ikatan yang sangat kuat antara Jokowi dan Prabowo. Nah, lalu dengan diamnya Mega dan Puan, lalu Hasto berbicara sebagai sekjen, Pak Hasto, sekjen PDIP, menyatakan bahwa itu merupakan pujian, bukan merupakan dukungan. Itu pernyataan tegas, tapi pernyataan itu pun kita harus lihat bahwa itu merupakan sebuah gejala ketakutan, sebuah gejala melepasnya Jokowi dari PDIP. Kenapa? Karena yang dilihat adalah massa yang mendukung Jokowi. Ini harus kita pastikan. Dan ini tidak bisa kita bohong-bohongi lagi sudah. Realitas di masyarakat itu sudah terbukti. Pertama, kemenangan 2 kali sebagai presiden. Yang kedua, sambutan di berbagai tempat. Yang ketiga, yaitu aktivitas Jokowi di berbagai mancanegara telah memperlihatkan dirinya sebagai perwakilan bangsa Indonesia, dan dia dilihat oleh orang-orang luar negeri. Ya, itu terlepas dari apapun ideal kita Jokowi sebagai Jokowi, tapi realitas yang kita lihat dalam nyatanya aja gitu loh. Jadi jangan kita bawa ke segala bagian-bagian yang lainnya, tapi sementara ini kita lihat hanya Jokowi sebagai dirinya gitu. Nah, ini merupakan bagian yang sangat kuat bahwa Jokowi sudah menunjukkan dirinya bagian dari politik bangsa ini, bagian dari elit bangsa ini, seperti itu. Nah, terlepas dari kualitas dirinya, kita bicara tapi kita lihat adalah yang kita lihat saat ini adalah gerakan yang dilakukan oleh dia hingga dia bisa memecah pergerakan suara di berbagai partai. Bahkan Nasdem pun takut deklarasikan Anies secara langsung karena tidak disetujui oleh PKS dan Demokrat. Karena perubahan yang sangat cepat, demikian cepatnya. Karena yang dilihat itu Jokowi sebagai Presiden RI dan didukung oleh masyarakat. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya. Jadi dalam bentuk politik keindonesiaan itu tidak bisa kita lepaskan dari sebuah budaya walaupun ada perubahan dalam beberapa gerak politik bangsa ini, yaitu seperti pernyataan-pernyataan yang melepas, yang tidak ada basa-basi lagi. Terus yang kedua juga aktifnya masyarakat dalam melihat apa yang telah dilakukan dan keuntungan masyarakat itu udah ada dalam masyarakat kita. Tapi yang ketiga ini adalah begitu kuatnya masih budaya politik budaya Jawa yang mengental, yang masih yang asik dengan simbol-simbol, yang masih asik dengan simbol gerak, lalu juga dengan itu simbol gerak,
Nah, ini yang telah selalu dimunculkan oleh para elit politik bangsa ini, seperti yang saya bilang sebelumnya tentang Pak Jokowi dan Mega duduk di dalam sebuah ruangan di PDIP. Mega duduk dengan tempat yang besar, yang duduknya lebih tinggi dari Jokowi. Nah, ini merupakan bagian dari proses bahwa PDIP adalah miliknya Mega dan Jokowi adalah bagian dari PDIP. Itu penegasan dari duduknya Megawati dan Jokowi di sebuah kongres PDIP, di dalam pertemuan di ruangan Megawati. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi simbol dan gerak ini selalu dimainkan. Nah, inilah yang membuat kita mulai melihat bahwa ini telah dipakai kembali dalam menjadi bagian dari wacana berkembangnya gaya politik bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi saat ini. Nah, jadi apa yang telah terjadi selama ini? Jadi Jokowi itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada titik pusat, seperti gong. Dalam budaya Jawa itu ada gong. Jadi yang pertama, gong lingkaran pertama itu adalah masyarakat, yang kedua adalah punggawa, yang terakhir itu adalah raja. Nah, itu gong dalam simbol-simbol Jawa. Nah, ini pun dia buktikan Jokowi telah memainkan ini. Kenapa? Lingkaran pertama itu telah melihat dia sebagai seorang perubah dalam gerakan ekonomi, gerakan pembangunan, terus kepercayaan diri, membuat beberapa bentuk baru-baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu apa? Dikuatkan oleh para penggawanya yang melaksanakan apa yang ada dalam pikiran dia dan diwujudkan dalam bentuk bangunan, dalam bentuk pernyataan, dan itu ada dalam ruangan masyarakat apa yang mereka katakan, dan ini terbukti kan seperti itu. Nah, lalu Jokowi melihat dirinya adalah bagian. Karena apa? Dia percaya diri. Karena apa? Dia melihat bahwa respek masyarakat pada dia melebihi dari elit-elit politik yang lain. Nah, inilah yang telah terjadi. Kita tidak bicara hal yang lain dulu ya, kita bicara pada titik ini dulu. Poin utama yang menjadikan Jokowi seorang poin politik, pusat politiknya Indonesia itu tadi. Dia seorang presiden, dia didukung rakyat, dan dia memiliki massa yang sangat banyak. Nah, ini harus diakui. Ini seperti itu. Terlepas dari apapun bentuknya, intelektual apa segala macam, nanti kita bicarakan. Tapi realitas masyarakat ini kan melihat segala sesuatu dari hasil apa yang dia lakukan. Jadi melihat apa yang ada, seperti itu. Nah, sementara Nasdem, lalu PKS dan Demokrat pasti melakukan sebuah wacana baru nantinya, seperti itu. Saya yakin baik Nasdem, Demokrat dan PKS ini membatalkan acara deklarasi Anies itu bukan karena adanya pertarungan ketiganya, tapi saya melihat bahwa ada perubahan yang demikian dahsyatnya ketika Jokowi menyatakan dukungan pada Prabowo. Kekagetan mereka bersama di situ. Karena di Perindo itu jelas dia sudah menyatakan langsung seperti itu. Dan ini membuat kaget para elit-elit Indonesia. Mungkin dibatalkan bukan karena ada konflik antara menentukan siapa wakil presiden, bukan juga menentukan rumusan yang akan diadakan deklarasi Anies itu. Tapi ternyata yang saya pahami adalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jokowi ini sangat mengagetkan.
Seperti itu. Nah, jadi pembentukan atau psikologi Jokowi yang demikian menguat dan dia merasa dia memiliki kekuatan saat ini, makanya dia berani menyatakan dukungannya. Dia tidak menyatakan kepada Puan, tapi malah dia menyatakan kepada Ganjar. Lalu dia rubah lagi pada Prabowo. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia tidak pernah melihat bahwa PDIP itu calon presiden PDIP itu bagian terpenting dari politik bangsa ini, termasuk juga PDIP-nya. Saya lihat lama-lama dia melihat bahwa dia eksis, dia kuat, seperti itu. Bukan partai yang dilihat, tapi dirinya. Nah, ini sangat dahsyat sekali saya melihat psikologi mental dan sikap yang ditunjukkan Jokowi sangat tegas. Seperti itu. Jadi bahwa dia mendukung Prabowo pun bukan hanya sekedar omongan, bahkan Projo pun disuruh temuin Jokowi. Suruh temuin Prabowo di rumahnya di Sentul. Ini merupakan sebuah hal yang dahsyat, dan ini sebenarnya berbarengan dengan kalau deklarasi Anies jadi pun sama tanggal 10. Itu, dan dia menunjukkan nah inilah yang telah terjadi, teman-teman semua. Jadi bahwa Jokowi telah menunjukkan dirinya bagian dari elit politik bangsa ini, dan dia adalah tidak ingin di bawah telapak kaki atau di bawah naungan orang lain atau di bawah partai lain. Dia telah melepas semua ikatan itu, dan dia menunjukkan bahwa saya adalah seorang politik makers, seperti itu. Nah, ini yang dibuat oleh Jokowi saat ini. Ini sangat unik sekali, dan saya sangat karena apa? Kemunculan yang ditunjukkan oleh dia melalui Prabowo, bahwa dia mendukung Prabowo, diserahkannya Projo ke Prabowo, dan juga pernyataan dia 3 kali, khususnya di Perindo itu pertegasan yang sangat-sangat tegas menurut saya. Lalu yang kedua di Indo Defense, ceritanya wartawan, terus saya bukan basa-basi, dari awal saya sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo memang bagus, seperti itu. Indo Defense tuh ya, itu dua pernyataan yang sangat tegas menurut saya. Nah, ini merupakan bagian dari proses identitas diri sebagai seorang politis hulu. Dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah bagian dari pemain politik di Indonesia dan juga pengambil keputusan dalam politik di Indonesia. Nah, inilah, jadi dia menunjukkan dirinya bahwa dia ini adalah tidak termasuk dalam rangkaian manapun, tapi dia mandiri dalam menentukan dirinya. Jadi dia nggak mau terlibat dalam kelompok apapun saat ini. Bukan karena dia seorang presiden, tapi dia ingin menunjukkan identitas dirinya bahwa dia memiliki sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah kemampuan sebagai seorang politisi. Nah, inilah akhirnya disambut oleh Sekjen PDIP, menyatakan bahwa itu merupakan pujian, bukan dukungan Jokowi atas Prabowo. Tapi pernyataan Jokowi di 3 tempat
menunjukkan bahwa itu dukungan karena keluarnya pernyataan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana yang terjadi nantinya? Ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini adalah apa? Berdirinya Prabowo sebagai presiden diikuti oleh Ganjar sebagai wakil presiden. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa juga nanti diambil dari PDIP. Orangnya entah Ganjar atau satu lagi. Seperti itu. Yang paling sadis sekalipun, akhirnya Puan menjadi wakil presiden. Apakah mungkin? Itu masih 60-40% lah jangkauannya gitu loh. Nah, jadi melihat ini bahwa kecenderungannya akhirnya bisa jadi nanti Puan tidak jadi presiden, komprominya Ganjar sebagai wakil presiden. Seperti itu. Karena dia telah menguatkan dirinya sebagai seorang politisi. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai elit politik. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemain. Karena dia memecah beberapa area yang telah terkonsentrasi jadi buyar. Saya meyakini Anies deklarasi tidak jadi karena dia menunjuk Prabowo. Bukan karena perpecahan di antara tiga partai ini dalam menentukan wakil presiden, Aher atau AHY. Bukan itu problemnya menurut saya pribadi. Kenapa? Karena saya lihat bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS selalu melihat apa yang dilakukan Jokowi dan yang juga selalu ingin ingin menjatuhkan Jokowi dari pernyataan-pernyataan para pemimpin partai PKS maupun Demokrat, dan Nasdem pun sekarang mulai seperti itu yang terjadi. Bahkan mereka menyatakan bahwa Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi, maka kami melepasnya. Seperti itu. Apakah perjanjian antara Anies dan Nasdem ini ada hubungannya dengan Paman Sam? Mari kita lihat bersama, mari kita teliti bersama tentang itu. Demokrat juga terlibat, PKS juga terlibat. Ini apakah mungkin mereka bermain dengan orang luar? Apakah ini telah disetting oleh orang luar? Apakah mereka telah bercokol di dalam partai-partai, orang-orangnya? Nah, ini juga harus kita perhatikan bersama. Karena Indonesia itu selalu dipantau oleh NATO. Selalu dipantau oleh kelompok mereka. Seperti itu. Dipusatkan di Australia dan Singapura dan Malaysia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini harus di bawah naungan mereka. Seperti itu. Nah, Jokowi melihat bahwa Prabowo itu dia punya jaringan di dunia internasional. Contohnya apa? Ketika Amerika melarang Prabowo ke Amerika, ketika dia menjadi Menhan, kasus HAM dia itu dicabut dan Prabowo bisa masuk ke Amerika Serikat. Satu. Yang kedua, dia bisa membeli alat-alat Indonesia dengan sangat cepat dalam komunikasi dengan beberapa negara, dan beberapa alat-alat militer tersebut telah ada di Indonesia. Jadi apa? Dia memahami cara lobby, pendekatan
Nah, ini salah satunya. Yang ketiga apa? Ya, dia diangkat Jokowi sebagai Ketua Pangan Nasional Indonesia. Seperti itu. Ini yang kebutuhan yang sangat mendasar bagi bangsa ini adalah apa, pangan. Dan Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Ketua Pangan Indonesia ketika di Kalimantan. Harusnya kan Menteri Pertanian, tapi tidak menunjuk Menteri Pertanian, justru menunjuk ke Prabowo. Nah, selain itu apa yang terjadi? Bahwa Prabowo pun dalam pergaulan internasional juga didengar oleh Cina, oleh ASEAN, khususnya ASEAN, demikian juga dengan Rusia, NATO, seperti itu. Jadi memang bukan hanya sekedar menunjuk, tapi dia melihat kemampuan dalam lobby, dalam melakukan sebuah aktivitas, cepat bertindaknya, cepat mengambil keputusannya. Kita nggak bicara tentang korupsi ya, itu bicara lain lagi. Tapi saat ini adalah kita menunjuk diri orang-orang ini yang telah ada pada saat ini. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa aksi yang dilakukan Jokowi itu telah menunjukkan dirinya, bahwa dirinya adalah salah seorang, hampir menjadi godfather-nya politik Indonesia. Seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Karena setiap partai yang melaksanakan kongres selalu mengundang dia sebagai pembicara utama. Seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, untuk pembicaraan dengan Nasdem, kenapa Nasdem mengambil Anies? Karena ini ada konflik, gitu. Nasdem sudah tidak dianggap lagi oleh Jokowi, tidak mau mendengar omongan Jokowi lagi. Surya Paloh punya jalan sendiri. Akhirnya Surya Paloh berbelok. Nah, akhirnya Jokowi mengambil sebuah sikap. Nah, penantaran Surya Paloh pada Jokowi adalah apa? Mengambil Anies sebagai bagian dari kelompok mereka. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan Jokowi. Untuk apa? Gue ngambil Anies nih. Karena Jokowi tidak suka dengan Anies secara politik. Seperti itu. Nah, makanya Nasdem mengambil Anies sebagai capresnya. Seperti itu yang terjadi. Karena menunjukkan perlawanan terhadap Jokowi. Bukan karena dia memilih Anies sebagai capres dan memiliki kualitas. Bukan, tapi melihat Anies sebagai musuhnya Jokowi. Ini yang dilihat oleh Nasdem. Nah, ini dipakai untuk melawan Jokowi. Seperti itu. Nah, ternyata Jokowi melihat yang lain lagi. Apa? Melihat salah seorang yang bisa menjatuhkan, membawahi Anies. Siapa? Prabowo. Kan ini berlawanan kedua-duanya. Terlepas dari apapun dulunya bersatu. Tapi kan kita bicaranya politik, praktis. Seperti itu. Nah, jadi sekarang ini Nasdem menyikat Jokowi, Jokowi menyikat Nasdem. Seperti itu. Nah, ini buat melongoknya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Maka membatalkan acara deklarasi mereka. Saya rasa cuma ini masalahnya. Bukan masalahnya mau deklarasi Anies. Mereka harus berhitung ulang. Karena yang dihadapinya Prabowo, bukannya Ganjar. Nah, ini yang membuat deklarasi itu batal, itu menurut saya pribadi.
Penilaian saya itu karena adanya gesekan politik yang sangat kuat, karena perubahan dukungan Jokowi yang begitu cepat dan pernyataan begitu tegas dalam acara Perindo, lalu di Indo Defense, dan sebelumnya juga di beberapa acara lainnya. Jadi ini merupakan pembuktian bahwa permainan Jokowi pun dia perlihatkan. Jokowi sudah memahami perpolitikan Indonesia dan dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang politikus yang bisa memanage. Nah, ini yang telah terjadi saat ini. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh Jokowi merupakan sebuah tindakan yang mengangkat dirinya menjadi episentrumnya politik Indonesia saat ini. Dan meredamnya Puan, meredamnya Mega hanya lewat Hasto saja. Mereka bicara bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Jokowi itu dukungan, bukan dukungan tapi pujian. Tapi pada kenyataan lain tidak. Projo hadir di situ. Itu membuktikan bahwa Jokowi benar-benar mendukung Prabowo. Nah, jadi terlepas dari apapun yang kita bicarakan saat ini, bahwa realitas yang telah terjadi bahwa Jokowi merupakan pemain politik sekarang ini dan menjadi pusatnya politik Indonesia. Seperti itu. Kenapa Jokowi? Kenapa Prabowo sangat senang? Karena massa yang dibicarakan. Bicara suara. Masyarakat banyak melihat Jokowi sebagai salah satu orang, salah seorang yang sangat melihat rakyatnya, membangun infrastruktur, pembangunan kereta, pembangunan jalan, tram, LRT, MRT, seperti itu. Jadi Indonesia tidak tertinggal lagi seperti dulu. Jadi itu yang dianggap. Nah, di sisi lain juga bahwa pembangunan di Papua, pembangunan di daerah-daerah sangat pesat. Tol dari Sumatera, dari Palembang sampai ke Aceh itu terbangun. Lalu dibangun lagi berbagai daerah lainnya. Demikian juga kereta cepat Bandung-Jakarta, lalu dilanjutkan ke Bandung-Surabaya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini merupakan kepercayaan diri dia bahwa dia sebagai seorang yang telah memenangkan simpati rakyat pada dia, dan dia memberikan hal tersebut pada Prabowo. Dia memberikan memberikan suges dan juga dan energi baru pada Prabowo. Nah, kalau kita mau ekstrim lagi, kita katakan bahwa Jokowi tidak suka Puan. Ini hari itu kan terjadi sudah. Itu akhirnya kenapa dia tidak dukung Puan? Justru dukungnya Ganjar. Kenapa dia tidak dukung Puan, tapi justru dukungnya ke Prabowo sekarang? Ini kan jelas bahwa dia ingin lepas dari permainan-permainan yang mengikat dia selama ini. Nah, demikianlah teman-teman saat ini, bahwa Jokowi merupakan seorang elit politik yang telah menjadi godfather-nya, akan menjadi seorang godfather politik yang akan memainkan politik pemilu Indonesia ini untuk pencapresan 2024, dan dia telah menetapkan dirinya bahwa dia bersama Prabowo. Nah, tinggal
tinggal slipnya aja nih, gitu. Permainan lobby aja nanti ujungnya antara Prabowo dan Ganjar, seperti itu. Nah, nanti Ridwan Kamil